Selanjutnya adalah korelasi stratigrafi dan kolom kesebandingan. Pada bagian ini jelaskan mengenai litologi yang ada beserta unsur lainnya seperti umur, deskripsi litologi, dan lingkungan pengendapan. Litologi beraksi andesit piroklastik termasuk pada formasi kebo butak yang memiliki ketebalan 600 meter. Penampakan Landsat dari litologi ini sangat kasar dengan lingkungan pengendapan laut dan umur Oligosen sampai Miosen. Litologi lava andesit termasuk juga pada formasi kebo butak dengan tekstur penampakan kasar, lingkungan pengendapan laut, dan umur Oligosen sampai Miosen. Litologi intrusi andesit ditemukan menerobos formasi kebo butak dengan tekstur agak kasar, lingkungan pengendapan laut, dan umur Miosen. Litologi batu pasir gampingan termasuk pada formasi jonggrangan yang ketebalan lapisannya mencapai 400 meter, ditemukan fosil berupa foram dengan lingkungan pengendapan laut dangkal dan umur Miosen sampai Pliosen. Litologi batu gamping klastik Paxton diperkirakan termasuk pada formasi jonggrangan dengan ukuran butir sekitar 5,5 mm, mengandung lanau atau lempung dengan lingkungan pengendapan laut atau terumbu dengan umur Miosen sampai Pliosen. Berikutnya adalah peta pola kelurusan pada daerah penelitian. Peta ini menunjukkan arah dominan dari kelurusan yang ada pada daerah tersebut, yang hasilnya menunjukkan pola timur laut atau barat daya. Pola dengan arah tersebut umumnya disebut sebagai pola meratus, yang diperkirakan memiliki umur sekitar 80 hingga 52 juta tahun yang lalu. Berikutnya adalah sejarah geologi daerah penelitian. Secara umum, daerah penelitian dapat dibagi menjadi 4 waktu kejadian utama. Yang pertama terjadi pada Eosen hingga Miosen tengah, di mana terjadi pengendapan formasi Nanggulan, formasi kebo butak, dan formasi Semilir, serta terjadi aktivitas vulkanisme bawah laut yang membentuk daerah penelitian. Yang kedua terjadi pada Miosen tengah hingga Pliosen awal, di mana terjadi pengendapan formasi jonggrangan dengan penciri fosil foraminifera, dan formasi Semilir yang menindih formasi kebo butak dan tertindih formasi jonggrangan secara selaras. Yang ketiga terjadi pada Pliosen awal hingga Pliosen akhir, di mana terjadi aktivitas vulkanisme permukaan sehingga terbentuk breksi Gunung Merapi, serta formasi jonggrangan dan kebo butak yang mulai terdampak aktivitas tektonisme. Yang keempat terjadi pada Pliosen akhir hingga kuarter, di mana aktivitas vulkanisme telah menurun dan mulai terbentuk endapan aluvium serta naiknya formasi jonggrangan dan formasi kebo butak ke permukaan akibat aktivitas tektonisme sebelumnya. Peta yang terakhir adalah peta tata guna lahan yang berisi penggunaan lahan daerah penelitian. Kebun merupakan bagian yang paling dominan dengan luas sekitar 5,8 km persegi. Ladang merupakan yang kedua dengan luas sekitar 1,9 km persegi. Pemukiman menempati posisi ketiga dengan luas mencapai 1,2 km persegi, dan yang terakhir adalah sawah dengan luas sekitar 0,2 km persegi.